Format kualifikasi Piala Asia U20, Timnas U19 dituntut berjuang lebih. Meskipun tampil sebagai tuan rumah, Timnas U19 Indonesia dipastikan tidak akan mudah melewati laga kualifikasi Piala Asia U20. Tergabung di grup F, skuad Garuda akan bersaing dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Untuk menghadapi ajang ini, pelatih Timnas U19 Indonesia Sintayong telah memanggil 36 pemain untuk seleksi. Nantinya, sebanyak 28 pemain terbaik akan dipilih untuk berjuang pada tanggal 14 hingga 18 September 2022. Pasalnya, apalagi untuk format kualifikasi Piala Asia U20 2023 ini juga ketat. Sebanyak 44 tim yang turut mengikuti ajang kualifikasi Piala Asia U20 ini hanya diambil 16 tim terbaik. Mereka 16 tim ini nantinya yang bakal mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2023. Dari 44 tim ini bakal bersaing dari grup A sampai dengan grup C, masing-masing grup 4-5 tim. Dari masing-masing grup nantinya juga akan berhasil keluar sebagai juara grup dipastikan akan langsung mengantongi tiket. Sementara itu, untuk tim yang jadi runner-up sebenarnya masih memiliki harapan lolos ke putaran final Piala Asia U20. Sebab nantinya semua tim yang jadi runner-up dari grup A sampai C akan dipilih yang terbaik dengan dibentuk klasemen kecil. 5 tim yang berada di papan atas klasemen nantinya bakal mendapatkan tiket menyusul para juara grup. Untuk Piala Asia U20 2023 sendiri bakal digelar di Uzbekistan pada tanggal 1 hingga 18 Maret mendatang. Pada ajang Piala Asia tersebut akan menjadi penentu tim mana saja yang bakal lolos ke Piala Dunia U20 2023. Sebanyak 4 tim terbaik nantinya yang bakal bisa tampil di Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan bergulir di Indonesia. Meski Timnas U19 Indonesia telah memastikan satu tempat di Piala Dunia U20 sebagai tim tuan rumah, tetapi tim asuhan Sintayong ini tetap diharuskan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Marcelino dan kawan-kawan dituntut untuk tampil garang pada ajang ini, karena mereka bakal bermain di Piala Dunia U20 yang mana lawannya akan jauh lebih berat. Calon grup Timnas Indonesia neraka Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akan mengetahui calon lawan di Piala AFF 2022 pada drawing yang bakal digelar di Bangkok, Thailand pada 30 Agustus mendatang. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia disebut berada di pot unggulan kedua bersama dengan Malaysia pada drawing Piala AFF 2022. Meski berada di pot kedua, Indonesia tetap berpeluang masuk grup neraka pada Piala AFF tahun ini. Kedua grup neraka calon dihuni Timnas Indonesia akan melibatkan Thailand dan Vietnam, yang juga menjadi unggulan pertama di Piala AFF 2022. Pertama, Indonesia bisa satu grup bersama dengan Thailand, Singapura, Myanmar, dan Laos. Sedangkan yang kedua bersama dengan Vietnam, Singapura, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia merupakan juara bertahan sekaligus tim tersukses dalam sejarah Piala AFF. Indonesia juga kalah agregat 2-6 dari Thailand pada final Piala AFF 2020 lalu. Selanjutnya ada Vietnam yang salah satu musuh rival besar Indonesia di kawasan ASEAN dalam 1 tahun terakhir, mulai dari kelompok umur U16 hingga senior. Tahun lalu Indonesia bertemu dengan Vietnam di fase grup. Singapura merupakan salah satu lawan berat Indonesia di Piala AFF 2020. Tim asuhan Sintayong harus susah payah mengalahkan Singapura di babak semifinal. Dengan Piala AFF 2022 digelar kurang dari 1 tahun dari edisi sebelumnya, kekuatan Singapura tidak akan jauh berbeda meski mengalami pergantian pelatih. Di lain sisi, Myanmar dan Laos di atas kertas bisa diatasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Namun tim Merah Putih tidak bisa meremehkan kedua tim tersebut, terutama Laos yang sudah jauh berkembang di bawah pelatih Michael Weiss.
Usai laga Piala AFC, bus supporter PSM diserang supporter setempat. Kabar menghebohkan beredar ketika kendaraan yang mengangkut supporter PSM Makassar di Stadion KLFA Malaysia dirusak hingga beberapa bagian kaca pecah, dan sejumlah supporter pun dikabarkan mengalami luka karena lemparan batu. Kejadian perusakan tersebut terjadi setelah pertandingan antara PSM Makassar melawan tim tuan rumah Kuala Lumpur City FC pada laga final Piala AFC Zona ASEAN pada Rabu malam. Usai pertandingan yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah, supporter dari tim tamu meninggalkan stadion dan menuju ke dalam bus mereka. Ketika berada di bus, tiba-tiba sekelompok orang yang diduga merupakan fans tuan rumah melakukan pelemparan batu. Namun para pelaku pelemparan tersebut sudah lebih dulu kabur. Pertandingan final AFC Cup Zona ASEAN antara PSM Makassar melawan Kuala Lumpur dimenangkan oleh tim tuan rumah dengan skor 5-2.